Bicara secara industri, malah menurut saya industri kami secara ekosistem jauh lebih meningkat dibanding sebelum COVID ya. Gitu kita lihat secara data juga dan secara activities kalau kita lihat ya hampir tiap minggu itu ada event festival gitu. Kalau bicara sebelum COVID itu event-event besar yang formatnya festival seperti Java Jazz, Synchronize Fest, WTF, DWP bisa kita hitung per tahunnya 5, 6, atau 8 maksimum gitu. Tapi sekarang every week itu setiap minggu itu ada festival yang more or less masif gitu. Jadi ada perubahan culture juga gitu. Kalau dulu kita datang ke sebuah konser atau festival itu karena ada keinginan melihat kontennya, tapi sekarang udah masuknya ke lifestyle gitu. Kalau menurut analisa saya gitu. Jadi datang ke festival atau konser itu ya seperti kita jalan-jalan ke mall gitu. Apalagi juga peningkatan secara user atau habit di era digital gitu. Jadi faktor FOMO juga salah satu memberikan dampak ke industri sangat luar biasa gitu. Jadi dua hal itu ditambah ada satu lagi juga generasi kalau saya sebut tuh generasi C, generasi COVID yang 2-3 tahun lalu umur 14-13 tahun belum bisa keluar rumah secara mandiri, hari ini mereka bisa keluar rumah secara mandiri gitu, bergaul lah. Itu generasi itu yang sangat dahsyat. Itu secara market tuh membuat growth-nya sangat luar biasa dan automatically karena demand tinggi ya kita juga secara supply juga makin meningkat. Pakai banyak juga promotor-promotor baru yang hadir saat ini. Pak Dino, kira-kira apa sih pertimbangan dari para musisi-musisi level global ini yang akhirnya memutuskan untuk tidak melewati Indonesia sebagai sirkuit roadshow-nya, Pak Dino? Kalau dari saya sih pengalaman, memang kalau bicara kita ada dua era nih, Pak. Jadi bicara era sebelum COVID sama sudah COVID. Memang kalau sebelum COVID itu masih sangat kualitatif lah, masih sangat belum begitu banyak lah promotor-promotor yang bisa mendatangkan international act. Jadi bicara edukasi, sosialisasi ke pihak agent maupun manajemen itu memang tidak semasif sekarang. Itu bicara sebelum COVID. Jadi itu kalau bicara kenapa pada sebelum COVID belum terlalu banyak, bisa terhitung juga kan berapa banyak promotor yang menghadirkan international act pada saat era sebelum COVID. Tapi pada saat post COVID ini memang saya rasa Indonesia juga udah secara makro gitu udah terkenal gitu kan dari sisi memanage COVID, terus juga kondusif, terus ekonomi juga terjaga gitu secara makro, dan secara mikro, secara industri kita pun mereka udah ngeliat juga sangat potensial seperti Mas Riki tadi share info bahwa Indonesia ini punya market yang sangat potensial, sangat besar, dan pastinya akan sayang kalau nggak mereka lewatkan, terutama mengenai bicara bisnisnya juga gitu kan, karena potensinya juga sangat luar biasa. Memang kekurangan kita itu sampai saat ini masih kita benahi itu masalah infrastruktur, khususnya mengenai perizinan. Maka kemarin Pak Jokowi, Pak Luhut itu udah sampaikan kalau bisa izin itu jauh hari sudah bisa dikeluarkan, karena itu salah satu isu juga. Kalau saat artis itu keluar nanya udah ada izinnya belum, nah itu kadang-kadang kita keluar izin bisa H-1 malah berapa jam sebelum acara baru bisa keluar izin. Jadi itu juga sangat beresiko bagi pelaku industrinya, karena masalah asuransi juga, insurance juga tidak bisa mengcover kalau acara gagal karena izin tidak keluar gitu. Jadi itu yang perlu dukungan dari pemerintah. Dari saya mewakili asosiasi itu penting sekali, karena kalau saya bicara sekarang banyak promotor juga buat acara di Malaysia itu bicara perizinan sangat sederhana sekali gitu, dan on platform semua gitu, rate-nya jelas, timeline jelas, cost-nya jelas gitu. Jadi mungkin faktor itu yang benar-benar harus dibenahi, karena benar kata Pak Riki tadi momentumnya sangat luar biasa. Kita malah bisa buat eksklusif gitu. Selama ini kan mereka mengatur touring itu berapa negara mereka harus atur. Sedang kita punya berapa kota besar, jangan usah kita bicara provinsi deh. Kota-kota besar berapa banyak kalau kita eksklusif ngambil 5-6 kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, harusnya kita bisa buat eksklusif di Indonesia saja gitu. Artis tersebut gitu. Malah turis bisa datang ke sini. Tapi itu bisa terjadi kalau infrastrukturnya disupport gitu, kayak masalah pajak ya kan, variabelnya sangat luar biasa. Artis lokal 5%, tapi kalau ada alat DJ
25%, itu sangat membebani. Makanya hal-hal itu berdasar ekosistem stakeholder juga harus sama-sama punya semangat yang sama gitu. Nah, apakah memang promotor atau mungkin dari manajemen musisi melihat bahwa orang Indonesia ini cukup loyal untuk menghabiskan uang demi musisi atau artis idola? Bagaimana Pak Dino melihatnya? Ya ada banyak faktor sih, Mak. Satu pasti karena ngefans, itu pasti, ya kan. Terus kedua bicara era hari ini ya era tadi saya bilang era FOMO gitu. Mungkin belum masuk datanya ke pihak CNBC, saya 2 kali tuh. Pertama kali tahun 2011 David Foster saya jual tiket 25 juta. Malah harusnya harus kita banggakan konser Syahrini saya jual 25 juta juga. Habis juga gitu. Itu nggak masuk datanya tuh. Harusnya itu harus kita banggain karena artis lokal ya kan. Tiketnya 25 juta dan saat itu habis. Kenapa habis? Karena hype-nya, FOMO-nya kejadian gitu. Orang sini itu sangat emosional, melankolis kalau saya bilang gitu. Market Indonesia itu melankolis. Jadi ada sesuatu yang hype gitu, tren, maka akan snowball tuh gitu. Ada yang benar-benar akan balik lagi, ada yang benar-benar suka sama artisnya atau memang dia harus ada di momentum itu karena era sosial media atau konten hari ini gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya yang akhirnya nilai tiket itu bisa sangat dibeli gitu oleh market di Indonesia khususnya.